Pakat yang udip hana sejahtera, tua ke Allah. Pakat yang udip hana bahagia, tua ke Allah. Gepulalo tili Allah Ta'ala. Seolah kekuli Allah Ta'ala. Buka kasibnya ikan hana kata mempermenlung le kan. Kakak ilung pihak nak mempermen ka. Samsang lagi nyan kekun. Nyanyi menunjukkan apa? Nyokun Gus Dur, biarisme. Gebiarkan. Gebiarkan hinan. Ya. Kemudian dalam ayat ini Allah lanjutkan, ulaika humul fasiqun. Mereka itulah ya yang lupa kepada Allah, lalu Allah buat dia lupa mengurus dirinya sendiri. Jadilah mereka sebagai orang-orang yang fasik, ya, orang-orang yang tidak lagi konsen dan tidak konsentrasi dengan keagamaannya. Lalu Allah membandingkan, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati. Ini superlatif. Kalimat ini artinya sebagai komparatif, gebanding oleh Allah Ta'ala, perbandingan. Bahwa hari kiamat itu akan ada dua kelompok manusia. Akan ada dua pemilahan manusia. Yang pertama adalah ashabun nar. Orang-orang yang dipilah dan dipilih menjadi penghuni neraka. Yang kedua ashabul jannah. Orang-orang yang dipilah dan dipilih menjadi penghuni syurga. Kedua-duanya dipilah oleh Allah. Dan kedua-duanya dipilih oleh Allah. Tapi kedua-duanya tidak sama. La yastawi ashabun nar. Tidaklah sama penghuni neraka dengan penghuni syurga. Ashabul jannati humul faizun. Dan penghuni-penghuni syurga itu mereka adalah sebagai pemenang. Jadi ada winner, ada pemenangnya. Ya dunia ayo tanya bersaing antara orang berbuat baik dengan orang berbuat jahat. Terjadi competitiveness, persaingan perbuatan. Yang buat buruk lalu dengan buat buruk, yang buat god lalu dengan buat god, itu sebuah persaingan. Tapi di hari kiamat itu akan terpilah sendiri nanti. Maka yang pemenangnya adalah humul faizunnya kepada ashabul jannah. Nah, ini menunjukkan bahwa sebuah khabariyah, sebuah informasi yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Sehingga dalam surat Ad-Dahri, Allah berfirman, inna hadainahus sabila. Kami, kata Allah, memperkenalkan dua jalan. Lung kali Allah, lung liang dua jalan. Lung hamparkan dua jalan. Inna hadainahus sabila. Imma syakiran, ada jalan positif untuk orang-orang berbuat baik. Satu lagi, wa imma kafura. Ada jalan negatif untuk orang-orang berbuat ingkar. Jadi Allah geliang dua buah jalan. Yang gehoi terus harum iman. Nyo dua jalan long liang. Na jalan bro, na jalan god. Silakan lalui. Kepulang bak tanya oleh Allah Taala. Tak kena ilung jalan bro mentang Allah Taala. Jak ju. Hawa ke kan? Jak ju. Long jalan god Allah lu pilih. Nyepat jalan god mentua, nyepat jak. Di ujung jalan itu ada ashabun nar, ashabul jannah. Jadi yang memilih jalan yang positif, ya, itu adalah ujungnya ingin mendapatkan penghuni surga. Yang ingin mendapatkan ashabun nar negatif, ya itu berarti dia memilih jalan yang buruk. Jadi seolah-olah begitulah Allah mempersilakan kita, yang satu al-wa'du, yang satu al-wa'id. Yang mau memilih jalan yang baik, ayo silakan. Saya janjikan kepadamu hai hamba, kamu mendapatkan al-wa'du, yaitu sa'adah, kebahagiaan hari nanti.
Yang memilih jalan-jalan yang buruk, silakan, yang memang hawa. Tapi kamu memilih jalan yang buruk itu ingin mendapatkan syakawah, yaitu kesengsaraan. Lagi kuli Allah Ta'ala, ayo pilih. Kah tak pilih, ilung jalannya. Jalannya iho tumbuh. Nyoho. Katanya, yang tumbuh neraka, orang lu jalannya tumbuh neraka, silakan. Jadi pilih lah Allah Ta'ala. Man orang sehat kan kagak turi pilih. Orang sakit kagak turi pilih kira. Jadi itulah maknanya Allah memberikan kasab. Apa itu kasab? Daya pilih yang kita pilih mana? Tentu bagi orang beriman, bagi orang yang akil, bagi orang yang waras, dia akan memilih jalan-jalan yang positif. Tidak memilih jalan yang negatif, ya. Baik, tunggu sedikit lagi. Lamma arsyadal mu'minina ila ma yuslihuhum biqaulihi wal tandur nafsu ma qaddamat lighat. Di mana Allah pada saat menjelaskan, memberi petunjuk kepada orang mukmin, kepada yang membuat orang mukmin itu maslahat di akhirat, dalam firman-Nya wal tandur nafsu ma qaddamat lighat. Setelah itu Allah haddadal kafirina. Langsung Allah menyinggung tentang persoalan orang kafir dengan firman-Nya nasullaha fa'ansahum anfusahum. Tengah gepegah jalan orang mukmin, kagak pegah masalah jalan orang ingkar, orang kafir. Kepecit menan teman tengah gepegah nyawa, kagak pegah je. Itu pertanyaan. Dijelaskan, itulah bainal farqi bainal fariqaini. Allah ingin memperlihatkan dua perbandingan. Seolah Allah mengatakan, mana kamu pilih? Yang kamu banding le dua. Nah kita yang jawab apa tangkut. Kamu tumpuk hinan. Kut muhai murah. Nyapa je mahai that. Oh nyong mahai nyong ke banyak cok yang tepuk, nyong ke mahai nyong. Ke tengah viral. Mahai. Nyo. Oh nyan ke kak kenang nyan. Mai dah toh nak pilih. Nyo mahai, nyo murah. Ya silakan pilih. Umain ilung lipih tak peng. Nya lipih cong ke lipih. Yang mana kira-kira. Yang terbaik peng cong ke terbaik. Jadi kepersilakan. Ya. Tajak buat toko ija. Kalau kaya nanti du menggantung ija. Lalu dumlo yang mahai. Hai menurut ke. Awak kedai kah naik paksa. Cuma jelaskan. Nyanyo mahai tungku. Nyanyo ijanyo merek atai kirim atai luar negara. Nyanyo atai pegak inai luk suku yang murah ya. Tinggal tablau sesuai dengan selera naik paksa haji. Hang lagi nyo kena pegah oleh Allah Taala. Nyo syurga kali lung pegat, neraka kali lung pegat. Dah kapilih kah hamba. Munyo kapilih syurga muno di dalam nikmat. Munyo kapilih neraka karasa kedra ke mandum nang kagak jelaskan. Nyan gekeun Allah Ta'ala ingin membedakan dua perbedaan yang kontras, yang sangat berlawanan. Seolah kelihatan lah. Mailum tak aku pilih Allah Ta'ala. Mesti tak tanya menang. Kau fikir ke dah? Ketah yang hawa ke? Kau menang? Pastilah. Maksudnya satu al-wa'ad. Wa'dun. Yang satu al-wa'id. Memilih jalan yang baik itu mendapatkan janji Allah yang baik. Memilih jalan yang buruk mendapatkan ancaman Allah yang buruk. Maka dalam i'tiqad itu ada dua yang mesti diyakini. Ada al-wa'du, ada al-wa'id. Wa'du artinya janji untuk kebahagiaan, wa'id ancaman untuk kesengsaraan. Maka bak doa nah dalam doa. Allahumma htim ajalana ya Allah bi husnil khatimah. Wala tahtim ajalana ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah nebilah akhir kehidupan long. Allah mahtim. Ya Allah akhirilah kehidupanku bi husnil khatimah. Dengan kebaikan yang baik. Dengan berakhir dengan yang baik. Wala tahtim ajalana. Jangan engkau akhiri ajal kami, kehidupan kami ya Allah. Bisu'il khatimah. Dengan cara cong ujung. Bahasa Aceh. Karena istilah cong ujung. Ruk ba ujung, kacong. Jadi su'il khatimah, kita terjemah cong ujung.
Memang tengok ya tu je kurung chong ujung. Jangan legok kiban ji beres je. iPhone ji beres tapi duduk chong ujung thì. Sebab dia kai kun chong ujung ka he tu. Tapi punya chong ba uram je dapat perbaiki. Jadi thang got chong ba uram daripada chong ba ujung. Maksudnya apa? Manusia ini lebih bagus jika dibandingkan. Lebih bagus tidak bagus di awal, bagus di akhir ketimbang bagus di awal, ujung berakhir. Yang lebih bagus dari yang lebih bagus itu adalah bagus di awal sampai bagus di akhir. Makanya dalam kitab menurut gebi semacam amsal, ya, contoh-contoh. Kenapa ada di dalam kitab-kitab yang kita pelajari itu ada contoh misalnya kehidupan Sayyidina Umar misalnya. Kan kita baca sejarah Sayyidina Umar. Yang Sayyidina Umar, kalau kita baca sejarah ya, betul nak pegang tentang kon pihna tamengan dengan Sayyidina Umar betul-betul. Sebab tengok hana sabah leting kayaknya. Jadi itu kehidupan dia adalah antagonis. Banditnya, bandit. Sayyidina Umar dulu dalam sejarahnya itu memang antipati kepada Nabi. Sehingga ada film kan, difilmkan. Bagaimana Sayyidina Umar itu sangat anti kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Tapi belakangan dia itu adalah insaf kan. Menyofon orang yang paling bengeh ke Nabi, berubah menjadi orang yang hanjit tetuk angin Nabi. Yang gekun hanagot ba'awai tapi bagus di akhir. Yang husnul khatimah. Kemudian ditampilkan satu lagi potret cerita non-fiktif. Cerita ini memang betul adanya, bukan dibuat-buat. Bagaimana dengan sosok Abu Sa'labah misalnya. Baik di awal. Ujung berakhir. Dan bagaimana kisah Syekh Bal'am misalnya. Dengan kealimannya yang luar biasa. Kan dijelaskan tu dalam banyak hadis. Bagaimana itu? Baik sekali di awal. Tapi berakhir dengan tidak bagus. Maka ada yang memberi makna. Kita harus menjadi nyesilah. Tapi backseatnya je ke patron. Nyesilah filem. Belagi anak muda. Anak muda walaupun talu bawai. Tapi ada habis filem. Tapi menang. Bandit bawai filem ke menang. Tapi bandit je. Tapi menyobak habis filem. Sampai talu bandit. Yang kita yang baik sampai lagi bandit dalam filem. Tapi masih lumayan seperti aktor utama ikut anak muda. Tahu anak muda kan? Nak istilah filem. Jangan kan anak muda. Walaupun mainnya kata Tuhan. Jadi maksudnya apa? Aktor utama selalu berakhir dengan kemenangan. Ini filem. Kamati bandit. Berarti kabeh filem. Sebab apa kan? Anak muda menang sampai. Bandit mati sampai. Ini adalah perumpamaan daripada kedua firqah yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Baik, kita lanjut sedikit lagi. Kemudian la yastawi ashabun nar, yakni alladzina hum fil azabid daimi. Yang disebut ashabun nar, penghuni neraka adalah orang-orang yang di dalam azab selamanya. Ashabun nar. Wa ashabul jannah, yang disebut ashabul jannah, yakni alladzina hum fin na'imil muqimi, orang yang selalu berada dalam nikmat yang tetap, muqimin. Maka orang tetap bukan muqim. Muqim itu adalah orang yang tetap. Lawan dari muqim, musafir, orang yang tidak tetap, hanya menempuh perjalanan. Summa atba'ahu biqaulihi ashabul jannati humul faizun. Setelah Allah membandingkan dua kelompok ini, ada ashabun nar, ada ashabul jannah, lalu Allah sampaikan kepada kita ashabul jannati humul faizun, dan penghuni neraka adalah yang mendapatkan keberuntungan. Wa ma'lumun anna man ja'ala lahun na'imil muqimi faqad faza fawzan azima. Dan orang-orang yang diberikan kesempatan menjadi na'imul muqim, itulah sebagai orang-orang yang faza, beruntung, fawzan,
keberuntungan, aziman, yang sangat luar biasa. Jadi pemenang yang luar biasa, orang yang beruntung yang luar biasa, disebut dengan fauzan azima. Bagus nama itu, jadikan fauzan azima. Buhna nurung fauzan azima. Good, beruntung. Nyo amal yang saleh. Ya. Nyo amal hana saleh menggantung. Ya. What tadi? Qauluhu ta'ala, lanjutan ayat ini. Sedikit lagi ya, masuk ayat berikutnya. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin, gunung ya, la ra'aitahu khashi'am mutasaddi'am min khasyatillah. Sekiranya, nanti di dalam kaidah bahasa Arab dijelaskan, manakala disebut lau yang dalam bahasa kita kalau atau jikalau, itu bahasa Arabnya lebih singkat lagi. Menyebut jikalau, menyebut kalau, bahasa Arab hanya lau saja, dari kata lau. Lau yang maknanya jikalau itu adalah andaian yang tidak akan ada. Sekiranya Quran geputreun ke gunung, sekiranya, tapi hana geputreun, cuman sekiranya saja. Lagi tanya takun, sekira long na sayup akan long fa, tapi tanya hana sayup, maka kun jikalau. Beda dengan dikatakan pada saat idza. Idza artinya kalau juga, jika artinya jika saya banyak uang, saya akan beli mobil baru. Nyan, bisa jadi ate napeng memang tablon. Berkemungkinan ada. Lung mio napeng nah, kan kublo moto muhai, moto mewah. Mungkinkah itu terjadi? Ya mungkin pada saat dia ada uang nanti. Maka ukun idza. Bahasa Inggrisnya if, jika, itu ada. Dan pada saatnya akan ada tanya. Tapi kalau lau, ini tidak pernah ada. Tak akan ada. Lagi ukun dengan lan. Lan itu tidak pernah ada. Tidak akan ada. Lan tarda angkal Yahudu. Yang lagi contoh Israel. Yang kon pulehi. Tama sempren ini. Lau. Lan itu tidak akan pernah ada. Maka lan tarda angkal Yahudu. Orang Yahudi itu tidak akan pernah senang kepada orang Islam. Yang musnah pertanyaan. Pajan lewa Israel ya cium jaro wak Palestina. Lan. Tidak akan. Pajan awak Israel ya lakemah wak Palestina. Dan ikli-ikli ika wak Palestina. Lan. Han terjadian. Lagi tak tanya. Pajan lewa Israel galak ikut tanya urung meiman. Lan, never, tidak akan terjadi, han terjadi. Sampai pajan baru galak tanya, hatta tattabi'a millatahum, sampai kita ini mengikuti mereka, nyan baru senangi. Apabila kita sudah jadi mereka, itu baru mereka senang. Maka pertanyaan ji, puna rencana apa senang Yahudi? Punya putenang Yahudi payah ikut awaknya. Ya putenang awaknya, ya tiba awaknya. Maka kalau kita tidak mau membuat mereka itu berada sebagai aulia, ya, sebagai orang yang mengayomi kita, kita tidak akan pernah untuk setuju dengan misi-misi mereka. Maka orang Palestina itu hanggu beujaro orang Palestina. Hana orang Palestina gak pegak pengumuman berhubung serangannya sudah sangat dahsyat, maka kami akan berbaris angkat tangan. Han. Nyok tanya kadang baik pedi yang peluk Indomie beujaro. Jadi begitulah kuatnya iman orang Palestina itu. Baik. Kemudian lau anzalna hadzal Qur'an. Sekiranya kami turunkan Quran ini, kata Allah, ala jabalin, kepada gunung, la ra'aitahu, kamu hai manusia akan melihat gunung itu khashi'a, anco, mutasaddi'a, tepiro, ya khun khashi'am mutasaddi'an, gunung akan hancur lebur. Yang dalam bahasa Aceh, anco tepiro, khashi'a,
feng fo, mutasaddi'a, ruya rayo. Jadi kalimat superlatif, kalimat mentamah-tamah kan. Untuk pekang-pekang bahasa. Kamu akan melihat gunung itu hancur. Kenapa gunung hancur? Min khasyatillah. Karena takutnya kepada Allah. Akan takut pada Allah apabila mereka menerima Al-Quran. Kenapa memangnya? Karena takut tidak sanggup mengamalkan apa yang Allah suruh. Maka ayat lain tadi, inna aradnal amanata. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal arwal jibal fa abaina ayyahmilaha. Hai gunung, kamu saja yang jadi khalifah ya, kamu saja yang jadi ibadah. Apa kata gunung? Fa abaina, ya Allah Taala belung, ya Allah Taala belung, lung ya Allah Taala lu kejut. Fa abaina, mereka itu abai, maksudnya tidak bersedia. Kesolong ke betapa? Wal jibal wa samawati, kepada langit. Langit kamu saja ya yang jadi khalifah. Kamu saja yang menjadi orang beribadah. Sama juga fa'abaina, ya Allah Taala baik kamu hana tanggupnya langit walaupun kamunya manyang hana tanggup setelah kamu pegah juga waikan. Beujaro tidak sanggup juga. Solam wal jibal wal arda, bumi ya, bumi. Ya Allah Taala kamu pi hana sanggupnya urenyan hana sanggup kamu lubeh lam. Mandum mundur, mandum atret. Kemudian kepada siapa? Wa hamalahal insan. Suut tungku manusia. Ya Allah Taala menyuruhnya me kena. Tinan kon kaduh hembung dia ni. Gunung berjara, gunung angkat tangan. Bumi angkat tangan, langit angkat tangan. Ya Allah kamu hana sanggup. Keputuman daripada kamu pegah dudau hana sanggup lebih hebat ino laju pegah. Maka kena urang Aceh. Hana janji, hana payah preh. Hana bijih, hana payah pula. Jadi karena hana menjanji, hana payah preh. Manusia menjanji, ya Allah Ta'ala, kamu mentang, kamu je khalifah. Uni yu sembayang, bahbut kamu. Ni puasa, bahbut kamu. Sehingga langit hana puasa. Bumau hana puasa. Ulam, gunung hana puasa. Tugasnya ketanya, apakah ketanya? Karena kata angke jamun. Ya Allah Ta'ala bahbut kamu. Wa hamalahal insan. Kakek manusia menerima beban menjadi khalifah. Wa jawab oleh Allah Ta'ala. Innahu kana zaluman jahula. Gunung hai terima. Han sanggup. Langit han sanggup. Bumau han sanggup, igata manusia sanggup dah pegah. Sanggup bid bangai wal kloprip kah. Kekala Allah Ta'ala. Innahu kana zaluman jahula. Hana kekala Allah Ta'ala. Ikah sanggup. Hana kekun. Nyan kau petih. Hana lagi nyan. Sanggup. Bid kah zalim. Bid kah kloprip jahula. Itu super bodoh. Mama saceh kan kloprip. Tuli peluit kamu. Kepu gekun menan ya Allah. Ada medeh keng angkat jempol lah. Nyang kau kepetihnya mutua sa. Nam ni kan lagi nyang tapi kaitannya. Kok malah leh tak terima amanah gekun bangai kegitannya oleh Allah. Itu artinya mengandung konsekuensi. Hai manusia, menyohana sembayang tinggal dosa ke. Nyana ka puasa dosa ke hana pu Allah Taala berehan bid bangai kah katrimong maka tanya ino kena ada keung kurang kah hana pu katem bid bangai kah jadi otak tatem ikun bangai kalau teh hana tatem udah ngaron kaji kecilnya nya apa je kaibo mang katem bid bangai kah kai kun le urang ni no artinya kalau kita sudah menerima beban, menerima tanggung jawab, mesti ada resiko. Tapi dibalik daripada itu, bagi orang yang sanggup mengemban tugas, hanya luar biasa. Cina buka hadis kan, tentang al-imarah, leadership, kepemimpinan, kepegahinan.
Pemimpin yang sanggup memimpin umat, menjalani amanah, dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Pemimpin yang tidak sanggup memimpin bahkan zalim, dia akan mendapatkan dosa yang luar biasa. Jadi kita nak je pemimpin, payah pemimpinnya milih. Ulung sanggup, sanggup bersedia. Ulung hana sanggup, bersedia mundur. Itu saja. Allah Ta'ala dan hadis Nabi sudah menjelaskan. Baik. Jadi, maknahu annahu law ja'ala fil jabali tamyizan wa aqlan, sekiranya gunung itu ada akal seperti manusia, sekiranya gunung itu ada tamyiz seperti manusia, kama ju'ila fikum, seperti kita ini, wa anzala alaihil Qur'an, lalu diturunkan kepadanya Al-Qur'an, la khasyi'ah, gunung-gunung itu akan runtuh, gunung-gunung itu akan hancur. Yaitu wa khada'a, akan gemetar, gunung akan khot-khot, akan mutat-tat, akan mudad-dad. Karena kata ya Allah Ta'ala, long nebuh ke pemimpin, long nebuh ke khalifah, pulung belok. Mak karena gunung hana lagi nyan, tak terima ngeli katanya ino, maka itanya selu-selu mentang. Dum gunung khot-khot ni. Sebenarnya tengok tak gelanti, ubrat lom khot-khot. Sebenarnya huruf pelantikannya huruf khot-khot. Tapi nyo ke huruf khot-khot, huruf si kameng itu. Demikian gurungkum, mudah-mudahan manfaat dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Kita lanjut malam Kamis mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.